Saya menyapa kita semuanya. Shalom. 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 Sebelum kita mulai coba dulu di sebelah kanan menyalam sebelah kiri menyalam sebelah kanan. Ayo salam-salaman dulu. Ya, selamat datang buat yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Ya, kan ada senyumnya enak gitu ya. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Oma-oma yang di lantai 1, salam saya untuk oma-oma di bawah ya. Sukacita Allah bersama dengan kita, amin. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Amin. Apapun permasalahan, pergumulan, kesulitan yang ada di belakang, di rumah, tinggalkan dulu. Kita mau datang kepada Tuhan. Saya beri waktu 30 detik untuk menenangkan diri. Kita mau fokus untuk melayani Tuhan. Karena kita tidak bisa sembarangan datang ke hadiratnya. Hadiratnya yang kudus. Datanglah dengan keikhlasan dan kesucian hatimu. Percaya Tuhan sudah mengampuni segala dosamu. Dan engkau layak untuk datang beribadah hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya menyapa kita sekali lagi. Shalom. Ketika kita berkata aku sudah terima Yesus dalam hidupku, ada satu hal yang harus kita katakan. Ada Yesus sekarang yang berkuasa dalam hidupku. Amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian ini. Pujian yang tergolong baru bagi kita. Kita mau nyanyi pujian ini dan memperhatikan setiap liriknya. Biarlah Roh Kudus yang bekerja sehingga pujian ini memberkati setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Mengalami Engkau membuatku melihat mengenalmu Tuhan, mengenalmu Tuhan, membuatku
batu, ku dibaharui, ku diselamatkan, ku dibaharui. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih setiamu, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih setiamu, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu, menjadi persembahan yang hidup bagiku. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku ku serahkan padamu, jadi menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku, walau api dunia membakarku, ku kan tetap nyatakan Kau Allahku. Walau tubuh hatiku habis lenyap, tetaplah Kau Allah selama-lamanya, selamanya. Kini hidupku bukan aku lagi, namun
menjadi persembahan yang hidup bagimu. Kini hidupku Tuhan, kini hidupku, haleluya, bukan aku lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Terima kasih. Setiap nafasku ku serahkan padamu, menjadi persembahan, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku, kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami bawa hidupku bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Kami bersyukur, Allahku, terima kasih Kau baik buat hidupku. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Kami memuji nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhanku. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Yesus Tuhan, terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi hidupku. Terima kasih, betapa bersyukurnya kami memiliki Allah seperti Engkau, memiliki Engkau dalam hidup ini lebih dari segalanya yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Kami ingin selalu berada dalam pelukan kasih-Mu setiap saat. Itulah kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hidup kami sekarang adalah hidup untuk Tuhan. Hidup yang mau diubahkan, hidup yang mau berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang hadir dalam seluruh hidup kami bekerja, menggerakkan kami, sehingga setiap perbuatan kami, langkah-langkah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Kau izinkan kami datang ke rumah-Mu, belajar untuk memuji dan menyerahkan hidup kami, mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menolong kami sepanjang ibadah ini. Sukacita dari Allah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami dan tidak datang karena halangan apapun. Tuhan tolong mereka, damai sejahtera Allah bersama dengan mereka. Yang sakit Tuhan tolong, Engkau juga bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga yang melayani, Roh Kudus yang memimpin kami sepanjang pelayanan ini. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara.
Bagi oma-oma yang sudah lelah, silakan duduk kembali. Hari ini kita bersukacita bagi Tuhan, amin. Adakah sukacita yang lebih lagi ketika Tuhan mengisi hati kita? Rasanya tidak. Segala sesuatu bisa membuat kita berduka, menangis, tapi Tuhan saja yang bisa menghiburkan kita. Kusorakan haleluya. Yesuslah kekuatan dalam hidupku, takkan gentar langkahku bersama dengan Yesus. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkah. Amin, haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dialah sumber kuatmu, Kaulah sumber kuatku. Walaupun kita di lembah, bersama Dia kita tenang. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku diselamatkan, dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa angkat tanganmu, katakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, buka bumi, surga bumi nyatakan. Haleluya. Ku angkat tanganku, kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Haleluya. Allah yang perkasa, berkuasa sang. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Dialah kita yang hebat, kapan dan dimanapun Dia selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Kita masih bersukacita bagi Dia, Tuhanku hebat.
dalam-Mu. Dia akan menolong kita. Dia yang hebat, yang berkuasa dalam hidup kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. 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 Haleluya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Dalam pujian yang akan kita nyanyikan ini, saya mau mengajak kita belajar bagaimanakah kita memberi persembahan bagi Tuhan, baik hidup kita, baik materi kita. Berilah dengan penuh hormat dan rasa syukur. Bukan berapa besar yang kau berikan, tetapi bagaimana ketulusan hati kita memberinya. Karena itu semualah milik Tuhan. Kita diberikan, dititipkan. Tuhan hanya tidak meminta sebenarnya. Melihat respon kita, bagaimana mensyukuri kebaikannya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau sangat baik bagi kami. Setiap hari, setiap waktu Engkau memelihara kami begitu dengan sempurna. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang kami terima dalam bentuk apapun, terutama berkat damai sejahtera yang selalu bersama dengan kami. Hari ini kami belajar Tuhan, mengembalikan milik Tuhan dari berkat yang kami terima. Berikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati penuh dengan ketulusan, penyerahan diri. Karena ketika kami memberi, mengembalikan milik Tuhan, Tuhan melihat sikap hati kami. Tuhan menolong setiap tangan-tangan yang memberi dan memberkati. Tuhan juga memberkati umat-Mu yang masih dalam kekurangan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ketika kita datang ke rumah Tuhan ini, ada satu hal yang harus kita ingat dalam diri kita, bahwa kita bukan milik kita lagi. Artinya, kita adalah milik Tuhan. Kalaupun kita datang beribadah, karena memang itulah tujuan hidup kita dipanggil oleh Tuhan. Saat ini kita akan mengagungkan pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. Aku ada milik-Mu Tuhan. Aku mau belajar memberikan hidupku untuk-Mu,
menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Sehingga bukan ego lagi yang berkuasa dalam hatiku, tapi Tuhanlah yang memimpin hidup. Saya mengundang kita untuk berdiri, menyanyikan pujian ini dengan penyembahan kepada Tuhan, ungkapan penyerahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Datanglah kepadanya, bawalah hidupmu, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Dia memegang setiap musim hidup kita. Dalam kesesakanku Kau beri damai, Kau beri kedamaian-Ku. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. karena pengorbananmu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. tetap Kau pandangku. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru.
terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk cinta-Mu, kami milik-Mu Bapa. Biarlah pujian ini menjadi doa bagi setiap kami. Di masa apapun keadaan kami tetap milik Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang telah kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, biarlah itu berbau harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami juga mau belajar firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa. Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi setiap kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Engkau menuntun setiap tutur kata hamba-Mu. Biarlah mendidik setiap kami yang mendengarkan Bapa. Terpujilah Tuhan, kami mau duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Kurang semangat, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita mengakhiri bulan Mei. Ada yang susah hatinya? Saya mengerti kesusahannya karena ini persis tanggal 31, jadi harap dimaklumi kalau ada sedikit-sedikit keluhan-keluhan, itu wajar. Berarti kita masih hidup, amin? Aminnya pun sudah susah sekali. Sekali lagi kurang semangat, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Tetap bertahan di setiap masa sulit yang kita hadapi. Inilah enaknya pendeta. Kalau punya istri. Jadi kalau ada hal-hal yang sulit dibenahi. Terima kasih ya sayangku. Loh, kok enggak ada switch gitu loh. Amin. Tetap bertahan di masa sulit. Siapa di sini yang tidak pernah kesulitan dalam hidupnya? Saya sudah pasti, barusan saja saya kesulitan, bahkan menata jas saya pun harus dibantu. Siapa di sini yang hidupnya sulit terus? Repot juga kau. Ada apa dengan hidupmu? Kenapa sulit terus? Atau siapa di sini yang hidupnya pernah sulit, pernah enak, sulit lagi, enak lagi, angkat tangan. Yang enggak rasa apa-apa, angkat kaki. Semua pernah merasakan kesulitan, amin. Tetapi kita masih di sini. Buktinya kita masih ada di sini. Kita pernah sakit keras. Kita tidak pernah punya apa-apa. Kita pernah tidak punya apa-apa. Kita pernah ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Kita pernah merasa sendiri, tapi kita juga pernah tertawa. Kita juga pernah kelimpahan, kita juga pernah bahagia. Itulah kehidupan. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah berkata di dalam Alkitab, mengikut Yesus, maka semuanya akan beres-beres saja. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada. Mengikut Yesus, kita menghadapi siang dan malam. Itu fakta keniscayaan yang harus kita hadapi. Ada mendung, ada cerah, ada sulit, ada keadaan baik. Itu kita jalani setiap hari. Tetapi yang terpenting dari semuanya, banyak orang yang tidak tahan ketika di masa-masa sulit. Banyak orang menyerah. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Pada titik-titik di masa-masa sulit, banyak orang tidak kuat, tidak bertahan. Itu sebabnya di akhir tahun, di pertengahan tahun, di akhir bulan ini, saya ingin berbicara tentang bagaimana kita tetap bisa bertahan bahkan di masa-masa sulit. Amin jemaat. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang sangat populer, yang sering sudah dibacakan atau dihotbahkan
di mana-mana. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita akan dibacakan oleh Mas Renaldi. Anak muda, sudah ada yang punya Mas? Sudah, Tuhan Yesus. Ya, duduk aja ya. Udah usah proklamasi sianu yang punya aku, enggak. Tuhan Yesus ya. Ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Tolong kita dengarkan baik-baik. Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Terus Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. ya, terus Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Terus Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. nah, puji Tuhan. Sebab Terus di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Terus? Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu puji kehendaki, Tuhan. Terus dan kamu akan menerimanya. terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita aminkan firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada masa-masa, ada musim-musim dalam hidup kita seperti orang bertani atau berkebun. Kebetulan anggur kita sudah berbuah, saudara, di sebelah kiri saya ini. Ada musim berbuah. Ada musim baru ditanam. Ada musim pertumbuhan. Setiap musim-musim hidup kita itu akan menghadapi masa-masanya tersendiri. Kalau di satu musim ini, entah katakan musim pertumbuhan atau mulai dia keluar putiknya dan kemudian mulai berbuah, lalu di situ dia tidak kuat, maka tidak akan ada hasil panen. Tidak akan ada buah akhir. Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa engkau murid-murid, engkau sidang jemaat yang ada di Sedati, kalian dalam menjalani hidup kalian, ini sudah di pertengahan tahun, hanya bisa bertahan kalau kita tetap berada di dalam Kristus. Melekat pada Kristus, amin jemaat. Melekat pada Kristus. Hanya itu caranya, kita tidak akan bisa bertahan. Saya sendiri sebagai pendeta rohaniawan saudara, kalau bukan karena Kristus, betul hidup ini sangat-sangat sulit sekali. Sangat sulit. Saya bisa bayangkan jemaat ya, yang hidupnya hari-hari mencari nafkah, sekolah, kuliah, sedikit sekali seminggu saja ada siraman-siraman rohani. Saya bisa bayangkan aku saja yang sudah rohaniawan, tiap hari bergelut dengan firman Allah. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan, ya susah juga hidup ini. Maka hati saya ditekankan oleh Tuhan akan berbicara ini kepada sidang jemaat. Kita hanya bisa bertahan di masa sulit. Yang pertama Yesus ingatkan, kamu harus melekat. Akulah pokok anggur yang benar. Dan kamu adalah rantingnya. Ini adalah gambaran atau analogi yang Yesus sampaikan kepada murid-murid. Pokok dengan ranting itu tidak bisa terpisah. Tidak mungkin terpisah.
Dia harus menyatu. Dia harus melekat. Begitu terpisah, maka akan mati dan tidak mungkin berbuah. Yesus mengingatkan murid-muridnya sebagai informasi saja kepada sidang jemaat. Ketika dia mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, ini adalah bagian. Ini dalam sekali. Ini adalah bagian dari perkataan Yesus pasal 15, pasal 14 di atas dan seterusnya. Itu setidaknya ada 7 kali Yesus bilang, akulah. Akulah roti hidup. Pasal 6. Akulah terang dunia. Pasal 8. Akulah pintu. Pasal 10. Akulah gembala yang baik. Pasal 10. Akulah kebangkitan dan hidup. Pasal 11. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Pasal 15. Dan seluruh rangkaian I am, aku adalah itu ditutup dengan pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar. Saya tentu tidak akan banyak berbicara keajaiban dari firman ini. Dari sisi yang saya sebutkan tadi, saya ingin fokus bahwa ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, ini adalah sebuah penutup. Ya, penutup dari semua rangkaian proklamasi tentang dirinya itu siapa. Dan yang terakhir adalah bagian ini. Biasanya perkataan, kesimpulan-kesimpulan yang terakhir, biasanya perhatian kita harus berganda. Bukan berarti yang 6 tidak perlu. Tetapi bagian yang ke-7 ini, karena sebentar lagi Yesus akan disalib. Yesus sudah memberitahu aku akan pergi ke Yerusalem dan aku akan mati disalibkan di sana. Artinya murid-murid sedang tergoncang. Murid-murid sedang menghadapi badai hati, perang dalam pikiran yang kemudian saya sebut masa sulit tersulit yang pernah mereka hadapi selama 3 tahun ini. Adalah berpisah dengan Yesus. Berpisah itu adalah sesuatu yang sulit. Berpisah itu adalah sesuatu yang berat. Perpisahan itu bisa mengakibatkan banyak hal. Kalau kita putus hubungan kerja, bukan cuma karena enggak kerja, duitnya dari mana? Makannya dari mana? Yang memperhatikan saya siapa? Bagaimana nanti hidup saya? Banyak sekali. Murid-murid di dalam hati yang gundah gulana. Yesus memperhatikan, lalu dia membuat sebuah perumpamaan. Akulah pokok anggur yang benar. Kamu ranting-rantingnya. Kalau pokok anggur yang biasa, ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, berarti dia sedang mengatakan aku yang sejati. Kalau anggur-anggur yang lain begitu dipotong rantingnya atau terpisah, mati. Tapi kamu tidak. Akulah pokok anggur yang benar. Kamu tetap menyatu walaupun aku jauh. Amin jemaat. Aku tetap memperhatikan kamu walaupun aku tidak berada dengan kamu. Akulah yang benar. Berarti ada yang gak benar. Ada yang palsu saudara. Saya ingin bicara pribadi-pribadi. Di Indonesia, di luar negeri banyak orang yang berkata bahwa dialah pokok anggur si pendeta itu. Gak usah jauh-jauh. Di Jawa Timur ini ada pendeta yang mengatakan dialah pokok anggur yang benar, yang murni. Dialah pokok anggur itu yang sejati. Enggak takut ngomong gitu. Kalau kalian tidak mendengar firman di gereja ini, maka kamu tidak murni lagi. Yesus bilang, enggak, palsu orang itu. Akulah pokok anggur yang benar. Banyak yang palsu. Banyak jaminan-jaminan kehidupan yang palsu. Pokok anggur yang sedang disampaikan oleh Yesus adalah sumber nutrisi, sumber kehidupan, sumber penghidupan.
Seringkali kita kepada uang, hati kita itu tertuju kepada uang. Kita anggap uang adalah sumber segala-galanya dari hidup kita. Betul enggak jemaat? Betul kan? Kita anggap orang tua kita adalah pokok anggur yang benar itu, yang sejati itu. Padahal nanti di usia sekian, mereka akan meninggalkan kita dan kita kecewa. Banyak saya dengarkan apalagi di Sumatera, kalau sudah bersenandung kan ketahuan persoalannya. Engkau sudah pergi bapakku, macam-macam. Padahal aku belum selesai kuliah. Yang sana nanti yang sudah selesai kuliah juga nangis juga. Mamaku, engkau telah pergi, padahal aku belum menikah. Sama saja. Yang sudah menikah juga diantar juga ngomong gitu. Kok sudah pergi? 1 bulan lagi akan lahir cucumu. Dan seterusnya. Kita akan kecewa. Ternyata tidak ada yang menjadi sumber kehidupan yang kekal di dunia ini. Yang bisa kita pegang, yang bisa memberikan jaminan. Tetapi ketika Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, aletianon. Akulah dia yang sejati, itu loh maksudnya. Yang tidak pernah berubah. 3,5 tahun kita bersama, aku pokok anggur yang benar. Tapi mulai sekarang, besok dan seterusnya kamu tidak lihat aku lagi. Aku tetap memperhatikan kamu. Bahkan sampai dunia ini berakhir, aku akan tetap menjadi pokok anggur sumber kehidupan bagi kalian. Kepada murid-murid, Yesus berkata, di masa-masa sulit ini pun, aku tahu di masa-masa sulit ini pun, ketika aku akan disalib, ketika aku akan meninggalkan kalian, kalian bisa melewatinya. Karena pokok anggur kalian, karena sumber kehidupan kalian, bukan uang, bukan fisikku, bukan kehadiranku secara jasmani, tetapi I am. Saudara lihat ketika Yesus berkata, aku adalah. Ini sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa ketika dia bertemu dengan Tuhan di padang gurun Sinai. Ketika Tuhan berkata, I am that I am. Aku adalah aku. Kata itu sama disampaikan oleh Yesus. Aku adalah aku. 7 roti hidup, terang dunia, pokok anggur. Ketika Yesus berkata, aku adalah, akulah dia, maka Yesus sedang mengatakan, akulah Sang Yahweh. Akulah Allah yang kekal. Akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Akulah yang ada sebelum keberadaan. Dan aku yang akan tetap ada kekal selama-lamanya. Yesus yang adalah Allah yang hidup itu menjadi jaminan bagi kita, bahkan ketika kita berada di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kesulitan hidup. Amin jemaat. Kalimat ini menjadi sangat penting sekali. Ketika dia mengatakan akulah pokok anggur, kamu rantingnya, ini mengandung unsur kepemilikan. Saya ulangi pelan-pelan ya anak-anak muda yang mungkin tidak terlalu paham. Ketika Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar, kamulah rantingnya, ini bukan cuma hubungan. Yesus sedang menjelaskan bahwa you are mine. You are mine, now forever. Yang tadi ada Inggrisnya ya? Betul ya? I am yours, aku milikmu sekarang dan selamanya. Nah, kalau terjemahkan langsung. Ini bicara tentang kepemilikan. Kamu adalah rantingnya. Yesus sedang mengatakan, akulah pemilik Yahweh yang dulu menuntun nenek moyangmu. I am that I am, YHWH, akulah itu yang dulu tidak kelihatan.
hanya terlihat dalam bentuk tiang awan dan api. Akulah 3,5 tahun ini, tetapi aku akan mati dan tidak kelihatan lagi. I am that I am. Akulah dia dan akulah dia, tetaplah aku selama-lamanya, pemilik hidupmu. Kalau kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 80, Mazmur 80 dan Yesaya pasal 5, anggur itu selalu dihubungkan oleh Tuhan sebagai kepemilikannya kepada bangsa Israel. Kamu adalah kebun anggurku, kamu adalah anggurku, kamu adalah ladang anggurku. Dia sedang ingin mengatakan, you are mine. Kalian itu adalah milikku. Amin jemaat. Hati Tuhan paling tidak suka kalau kita sudah mulai beralih. Laki-laki mana yang suka kalau pasangannya coba-coba beralih? Allah kita adalah Allah Zebaot, Allah yang sangat cemburuan katanya. Sangat cemburu. Karena apa? Kita miliknya. Cuma kita sadar enggak sih? Bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kita sadar enggak? Anak-anak muda sadar enggak kamu milik Tuhan? Pelan-pelan dulu. Saya attention, saya minta perhatian kalian anak-anak muda. Dengar baik-baik. Kamu sadar enggak? Kamu adalah milik Tuhan. Kalau kalian sadar, aku adalah milik Tuhan. Kamu begitu prestisius. Kamu begitu berharga sekali. Kamu tidak mungkin menyia-nyiakan hidupmu di masa mudamu. Saya ini sekarang dengan istri saya, kami diikat sebuah pernikahan. Dan dia boleh berkata aku miliknya dan dia milikku. Tetapi kepemilikan kami akan berhenti saat salah satu mati. Bukan selama-lamanya. Kami menikah itu untuk saling mengekspresikan kasih Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, untuk beranak cucu. Dan yang ketiga adalah untuk melihat gambaran Kristus dalam dirinya. Dan dia melihat gambaran Kristus dalam diri saya. Supaya kami memenangkan jiwa-jiwa. Tapi itu hanya sekian puluh tahun. Hopefully sampai lewat goldennya. Golden anniversary. Harapannya begitu. Tapi enggak akan mungkin menua bersamamu, mati bersama, enggak bisa itu. Satu-satu lah mati itu. Betul, betul. Satu-satu. Enggak mungkin dua-dua. Bareng-bareng terus katanya. Sudah bareng pun nanti kuburannya terpisah juga. Enggak bisa. Tapi ketika Tuhan mengatakan, kamulah rantingnya, aku adalah pemiliknya. Dia sedang berkata, aku adalah sumber kehidupan. Tanpa aku kamu tidak bisa hidup. Maksudnya begini, minta tolong Mas Raja karena di depan, bawakan kipas angin itu ke sini. Supaya masuk TV dia, sebentar. Ya, sini Bang. Sederhana ini, sederhana, colokkan ke sini Bang. Enak juga kalau ada anak calon-calon pendeta ini enak disuruh-suruh ya. Iya, tahun depan minta lagi kita 4. Saudara lihat ya, ini adalah carang itu tadi, ranting. PLN yang di luar sana, listrik yang di luar sana, itu adalah pokok anggurnya, ibaratlah begitu ya. Sampailah ke sini listriknya dan hidupkanlah Bang Raja. Lihat saudara, berputar. Aku hidup. Aku hidup. Apapun yang menentang, apapun persoalan, apapun kesulitan hidup. Selama aku masih terhubung denganmu, PLN, aku akan terus berputar. Bahkan ketika aku mati, bukan karena enggak ada listrik, karena rusak, listrik tetap mengalir, betul?
Kalian iya aja, aku orang listrik, nggak usah aku jelaskan, panjang nanti. Iya, bahkan ketika dia sudah tua dan mati rusak, listrik tetap mengalir. Sampai dia betul-betul hangus. Itulah sumber. Tapi sekarang lihat, pelan-pelan Mas Raja, kembalikan ke nol. Kembalikan ke nol. Masih hidup? 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 Masih hidup tapi makin pelan. Masih hidup? Masih hidup. Masih ada listriknya? Sudah enggak ada. Sudah enggak ada listrik. Kelihatan masih hidup tadi setelah diputus listriknya kan? Kelihatan masih berputar hidupmu. Kelihatan masih tapi sesungguhnya kamu tinggal nunggu saja. Binasa. Masih berputar tadi. Kelihatannya tahun ini masih ceria, masih ceria. Enggak nunggu lama. Berapa tahun lagi? Enggak nunggu lama. Cabut lagi Mas Raja, bawa ke sana dan tepuk tangan untuk Mas Raja yang ganteng. Dia juga sudah ada yang punya, Yesus Kristus. Iya saudara, paham? Kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itu maksudnya. Kelihatannya kamu memang masih hidup, tapi kamu sudah tidak punya kehidupan. Masih hidup, tapi kamu tidak punya kehidupan. Karena yang memberikan kehidupan itu adalah Allah yang kekal. Amin. Maka jangan sampai hidup kita terputus. Jangan sampai kita berada di luar Tuhan. Karena ayat 5 tadi dikatakan, di luar aku, you cannot do anything. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu nothing. Kamu tidak ada apa-apanya. Perhatikan kamu orang-orang hebat, kamu orang-orang yang kuat, yang punya kedudukan, yang sekarang masih berkata ini aku, buktinya aku tidak perlu Tuhan, aku tidak ke gereja, buktinya aku sekarang masih kelihatan seperti ini, aku sukacita, aku bisa pergi ke Australia, bisa jalan-jalan kemana-mana, aku bisa makan ini dan itu, aku sehat dan lain sebagainya. Di hadapan manusia, kelihatannya kamu begitu. Tapi sesungguhnya kamu sedang redup, sedang redup, sedang redup, sedang redup dan menuju kebinasaan. Sebaliknya orang yang selalu berada bersama dengan Yesus, dia bagaikan rembang tengah hari, bagaikan sinar fajar yang terus menyala, terus semakin terang benderang sampai hari Tuhan datang kembali. Amin. Disitulah kita melihat orang-orang tua. Semakin tua enggak semakin menjadi-jadi anehnya. Saya sudah perhatikan orang-orang tua yang masa mudanya mencintai Tuhan. Orang-orang yang masa mudanya masih sadar, dia masih bisa berpikir, berperasaan bersama dengan Tuhan. Masa tuanya orang ini betul-betul jadi teladan. Tidak menjengkelkan. Orang ini akan menjadi di masa tuanya, akan dihormati anak cucunya, dan orang-orang muda akan datang bertanya. Dan dengan melihat saja, melihat orang tua semacam ini, hati kita penuh damai sejahtera. Orang tua di masa tua akan ketahuan waktu mudanya bagaimana. Ya, jemaat yang di lantai 1, mbah-mbah, lansia, saya mencintai mama saya lanjut usia. Tapi saya lihat, saya terharu hari ini. Mama saya mau menjelang 80 umurnya, makin tua, makin indah sekali. Saya sangat kepengen mama saya nanti dengar khotbah ini, pengen ketemu lagi bertemu dengan mama di Sumatera. Makin tua, makin bijaksana, makin tua, makin selalu walaupun salah-salah mencet HP-nya, mendoakan anak-anak cucunya. Haleluya. Puji Tuhan, mama sehat-sehat. Kalau kita bikin lucu-lucu di sana, itulah kalian memang ya lucu-lucu saja.
Tapi kalau kalian tahu perjuangan mama saya di masa mudanya, mengikut Yesus sebagai orang Pentakosta, yang lempari gerejanya masih rumah-rumah, yang lempari gerejanya mereka beribadah siapa? Suaminya. Ngeri enggak? Iya. Kalau sudah pergi ke gereja, lewat kedai, waktu bapak saya minum-minum tua di kedai itu, awas, sudah lewat Porhanger itu majelis, sudah lewat majelis. Siapa yang mengejek dia? Bukan orang lain, suaminya. Suaminya, betul. Kalau dia ada kekurangan, kelemahan di rumah, langsung dibilang apa? Itulah kau, haleluya, haleluya itu. Saya tidak bisa bayangkan, di dalam doanya setiap malam dalam keadaan yang sangat-sangat miskin dan kekurangan, dia terus mendoakan kami. Setiap kali mereka ribut, papa saya kasar kepada mama saya, dia selalu bawa anak-anak kami. Bahasa Indonesia kan saja, yang penting anak-anakku ini hidup. 6 orang kami, yang penting anak-anakku ini hidup. Kamu lakukanlah sesuka hatimu apapun, yang penting anak-anakku ini bisa kubesarkan. Itulah mama saya. Dan di masa tuanya betul-betul manis. Anak-anak muda, engkau ditentukan masa tuamu nanti bukan pada waktu tua. Kalau kita sudah tua 60 ke atas sudah sering pikun. Kadang-kala kita sudah kembali seperti anak-anak. Tapi ketika kita di masa tua nanti, dikatakan di Alkitab, masih berbuah-buah. Amin. Masih berbuah-buah. Masih menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya jaga, minta kepada Tuhan Roh Kudus, jaga saya. Agar aku tetap melekat pada Engkau di masa-masa sulit. Karena yang membuat kita rawan meninggalkan Tuhan itu adalah masa sulit, masa sukar. Meskipun kadangkala masa-masa senang juga banyak orang tinggalkan Tuhan. Tapi kali ini Yesus ingin berbicara kepada kita masa sulitnya. Yesus tahu kalau aku pergi, kalau aku dianiaya, engkau akan terguncang imannya. Yesus tahu. Tapi Yesus kasih tahu triknya, caranya satu ini. Tetaplah melekat pada Tuhan. Amin. Waktu pernikahanmu digoncang karena ekonomi. Tetaplah pegang Tuhan. Amin. Bilang kepada Tuhan. Suamiku minta cerai Tuhan, tapi aku berpegang padamu. Aku tidak bisa pegang dia. Peganglah suamiku. Amin jemaat. Ketika anak-anak muda tergoncang, mungkin karena putus cinta, susah cari kerja, berpeganglah pada Kristus. Amin. Sesungguhnya kita tidak kuat memegang Kristus. Dia yang memeluk kita. Amin. Pokok itu sebenarnya pohon itu yang memegang ranting itu. Tapi jangan sampai karena kesulitan kita melepaskan pegangan itu dan berkata, aku mau cari pegangan yang lain. Saya kasih tahu jemaat, tidak ada pegangan hidup sekuat memegang Kristus. Saudara tahu orang yang mau tenggelam? Ini orang kalau berada di masa sulit kayak gini, semua lihat saya. Kalau orang berada di masa sulit itu seperti orang tenggelam di sungai tidak bisa berenang. Apa yang lewat pun jadi pegangan. Betul enggak? Apa yang lewat semua kita pegang. Ular lewat kita pegang. Namanya orang mau tenggelam semua dipegang. Ada baskom lewat kita pegang semua. Tapi semua itu tidak akan bisa jadi pegangan yang teguh. Pegangan yang terkuat dan paling teguh itu adalah Kristus Yesus Tuhan. Amin. Dan kita bersyukur kita punya pegangan itu. Anak-anak muda saya katakan cari kerja susah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Jangan. Pegang Tuhan, pegang Kristus Yesus. Kalau hari ini kamu harus menjalani yang itu, jalani saja dulu. Amin. Pengangguran itu maksudku. Dijalani saja dulu. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan.
Yesus tahu murid-murid sedang terpukul dan terguncang. Tetapi kalimat yang terakhir menutup 7 kalimat akulah. Murid-murid sekarang menjadi teguh. Sekarang mereka menjadi kuat. Ada di sini jemaat yang mungkin hati kita sudah lelah juga ya. 5 bulan Pak. Sejak Januari Pak. 5 bulan Pak. Saya menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup saya. Firman Allah, saya tidak bisa menasihati apa-apa. Saya hanya bisa berkata, ingat perkataan Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Nutrisiku akan terus kusalurkan di masa kering. Akarkulah yang bertanggung jawab menarik nutrisi dan memberkati kamu. Tugasmu hanya melekat padaku. Tugasmu hanya tetap melekat dan bersama-sama dengan aku. Jangan khawatir. Itulah yang kita alami. COVID-19. 3 tahun jemaat. 2019, 2020, memasuki 2021. Betul-betul luar biasa. Ya, tapi disinilah kita ada sekarang. Saya udah dengar kesaksian Pak Martuki, Bu Martuki, siapa lagi yang mengalami masa-masa sulit di 2019-2020. Ya, kemarin lusa mendengarkan juga kesaksian dari Om Aleman, dari istri saya, mendengarkan juga kesaksian dari Bu Mianto yang belum lama, masih baru saja mau menikahkan anak, harus di rumah sakit. Masa-masa sulit dalam hidup kita itu bermacam-macam. Durasinya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Berbeda-beda. Tetapi satu yang ingin Tuhan tekankan adalah tetaplah di dalam Kristus Yesus. Amin. Bagian yang kedua, Yesus sedang mengatakan, kita membaca ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Apa kata Yesus berikutnya? Tinggallah di dalam aku, Ya. dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku. Saya pengen jemaat juga ikut membaca supaya imanmu muncul. Dengan membaca firman yang luar biasa ini. Yesus berkata, 2, ya. Tinggallah di dalam aku, Dan dan aku di dalam kamu. Amin jemaat. Tinggallah, dwelt in. Tinggallah. Bukan menginaplah. Bukan singgahlah. Beda loh. Singgahlah. Berapa lama kalau singgah? Namanya singgah. Kalau sudah masalahku selesai ya Pak. Nah ini. Mampirlah. Kalau mampir itu apa maksudnya? Ya kalau hujannya sudah reda nanti aku tak pergi. Siapa di sini yang selama bekerja di perusahaan, saya 2 kali ya, supaya ada teman kalian. Selama kerja di perusahaan sudah pindah-pindah berapa kali? Angkat tangan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 222. Siapa yang sudah pindah-pindah pacarnya? Berapa kali kau Perlius? Hah? Banyak sekali. Oh, sekali. Saya hampir mau bilang tadi, inilah pria sejati. Oh, 1 kali ya. Ya. Oh, Bang Yoel, saya sudah susah melihat karena sudah lebih ganteng hari ini. Minggu-minggu ini. Yoel berapa kali? Kurang lebih. Iya, pintar kau ya, pakai kurang lebih ya, tapi 1 kali, ya kurang lebih. Iya, 1 kali 15. Mengapa sih kita sering pindah-pindah itu? Coba, pindah kerja, pindah hati, kenapa sih? Tidak melulu karena gaji menurut saya. Iya kan? Ada juga masalah hati, nyaman. Tapi yang paling banyak itu, wah nanti bagaimana masa depanku? Bagaimana nanti?
Kenapa? Kita manusia ini membutuhkan naungan, rasa nyaman. Laki-laki tak kasih tahu kalian rahasia ya, bagaimana cewek dekat sama kita. Caranya adalah buat dia nyaman. Buat cewek gebetanmu itu nyaman dekat dengan kamu. Kalau bau badanmu aja udah gak nyaman, bagaimana? Karena wanita itu akan merasa ini naungan hidupku, inilah penjaga hatiku, inilah suamiku. Nah, jadinya kan begitu nanti. Inilah perusahaan yang bisa menjamin hidupku, inilah perusahaan ini tidak bisa, mau bangkrut ini, pindah. Nah, manusia itu selalu pingin naungan yang terbaik. Dan the best of the best dari semua naungan yang sedang kita omongin tadi, sambil ceria sedikit, sambil tertawa, tidak ada naungan yang sejati di situ. Termasuk laki-laki yang paling sempurna. Karena survei membuktikan suami-suami duluan mati banyakan. Betul enggak? Ini survei, ini benar saya ngomong ini. Kalau ibu-ibu jadikan suami jadi naungan kehidup, waduh, naungan sementara itu. Dari semua yang kita omongin, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bicara tentang naungan hidup. Perlindungan yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Garansi dan juga jaminan kehidupan yang berani disampaikan oleh seorang manusia hanyalah Yesus yang datang dari surga. Karena kata tinggallah di dalam aku di sini menetap. Bukan sementara, bukan sebentar. Kalau kita kerja di perusahaan pragmatis namanya, oportunis, kepentingan kita. Nggak bisa pindah aja, nggak bisa. Tapi di dalam Yesus, dia minta begini, jangan kau hari Minggu di dalam aku, hari Senin di dalam dia, hari Selasa di dalam uang, hari Rabu di dalam kekhawatiran, hari Kamis di dalam kecemasan, hari Jumat dalam kebimbangan, hari Sabtu mulai lagi dalam kesucian, Minggu di dalam Yesus. Bukan gitu. Tinggallah di dalam aku now and forever. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Kekristenan pengikutan kita kepada Tuhan bukan hanya pada hari Minggu ibadah seperti sekarang ini. Tetapi berbicara tentang selama-lamanya. Amin jemaat. Dialah tempat bernaung. Bukan sementara. Bukan ketika kita cemas baru cari Yesus. Ketika kita dalam kesulitan baru cari Yesus. Tapi tinggal. Melekatlah. Rasakanlah. Ya tidak mungkin ranting yang sudah melekat dengan pokoknya dia tidak merasakan apa yang dirasakan pokok. Dengar ini baik-baik anak-anak muda. Ketika ranting cemas kena angin, dia akan mendapatkan jaminan dari pohonnya. Tenang saja, aku merasakannya. Damai sejahtera yang datangnya dari Yesus akan memenuhi hati si ranting. Kalau kita melekat, kalau kita diam tinggal bersama dengan dia, kita akan rasakan Yesus tidak pernah cemas. Yesus tidak pernah khawatir. Yesus pernah rasa sakit. Yesus pernah rasa ngantuk. Yesus pernah mengatakan aku lapar. Semua dirasakan oleh manusia. Tapi Yesus tidak pernah khawatir. Yesus tidak pernah putus asa. Yesus tidak pernah meninggalkan Bapa. Itu harusnya yang kita rasakan. Jadi tidak boleh temporer. Ada orang itu bertahan bersama dengan Tuhan waktu-waktu susah. Ada. Tapi begitu diberkati, lupa Tuhan. Kebalikannya, ada orang waktu susah, justru tinggalkan Tuhan.
Ini kita harus paham. Ketika kita setiap hari 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, kita berada di dalam Kristus. Maka Yesus sendiri yang mengatakan, kamu akan berbuah banyak. Artinya apa? Hidup kita itu akan tetap stabil. Dolar tidak stabil, tapi orang yang tinggal bersama dengan Tuhan, jiwanya tetap stabil. Amin. Tidak endut-endutan gitu. Sungguhan ini saya ngomong, sengaja saya tidak ketawa lagi. Walaupun agak lucu. Iya kan? Kadangkala iman kita itu sesuai dengan dompet itu loh. Iya, sesuai dengan tebalnya deposito atau tabungan. Kita harus belajar, saya termasuk belajar ngomong ini. Jangan dengan melihat ini karena kita tinggal di dalam Tuhan, bukan di dalam uang, maka stabil hidup kita terus. Amin. Tolong cintanya istri kepada suaminya stabil ya. Jangan tanggal muda saja ya. Ibu Dian ya. Ya, tolong distabilkan. Amin. Anak-anak muda, stabil kita itu. Emosi kita itu stabil. Ya, wanita-wanita yang saya kasihi, jangan sampai imanmu tidak stabil ketika engkau datang tamu itu. Masa tamu mengusir damai sejahteramu dari Tuhan, memisahkan kau dari Tuhan. Kan aneh itu, saya tidak setuju itu. Saya tidak mau wanita-wanita yang dicintai Tuhan itu ada waktu-waktu tertentu meninggalkan Tuhan. Bah, kapan itu? Ya waktu M katanya. Wah, jangan, kamu milik Tuhan. Waktu sulit seperti itu pun Tuhan melekat dengan kamu. Amin. Yes. Hormonmu bisa membuat engkau gelisah. Tapi imanmu tetap mencintai Yesus. Amin. Inilah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya yang sedang dalam keadaan gelisah. Akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara perhatikan istilah itu indah sekali. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kuat. Saya umpamakan itu seperti yang digambar oleh pelukis dari Italia luar biasa. Jari Tuhan tertuju kepada umatnya, umatnya tangannya tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya digenggam seperti ini, tetapi saling menggenggam. Maka dua tali tidak terputuskan. Amin jemaat. Dua kekuatan. Kalau ini suami istri, kekuatan laki-laki dan perempuan mengalahkan kuasa setan. Amin. Menghancurkan perselingkuhan. Menghancurkan kecemasan. Kalau kalian yang masih single, aku gimana Pak? Ya kamu dengan Yesus tadi. Ini suami istri tadi, Yesus memegang begini. Kalau hanya sendiri, masih sendiri, ya kamu bersama dengan Yesusmu. Kamu akan kuat. Seringkali ya, perhatikan ini anak-anak muda. Seringkali kamu jadikan laki-laki itu jadi pegangan. Tidak boleh. Saya kasih tahu anak-anak saya, memegang laki-laki itu seperti kita memegang telur ayam. Jangan pegang terlalu keras, kau takut dia hilang nanti diambil orang, kau pegang keras pecah dia. Betul? Tapi jangan kau lepas. Jatuh dan pecah. Pegangan kita kepada manusia harus begitu, kepada papa mama juga begitu. Dia pegangan hidupmu, yes, tapi dia bisa mati loh. Mendadak. Segala yang kamu harapkan bisa pupus, jangan pupus. Kalau harapanmu kepada papa mama ya pupus ketika mereka tidak ada. Tapi harapanmu kepada Tuhan, maka cita-citamu tetap tercapai, amin. Tanpa mereka. Memegang manusia itu tidak boleh gitu. Kepada istri saya kasih tahu juga dia. Jangan jiwamu terpaut ke saya sayang. Kamu mencintai saya, yes, cintai saya sebagai suami saja. Jangan sampai seperti kepada Tuhan. Karena apa? Bisa suatu saat ada aja macam-macam.
kamu akan kehilangan selama-lamanya. Kamu merasa kehilangan pegangan nanti, jangan. Memegang manusia, memegang uang, memegang harta, memegang pacar, memegang jaminan hidup di dunia ini. Hanya seperti itu saja. Ya, pegangan yang sementara. Tapi kepada Tuhan, pegang erat. Mengalami engkau. Pemain musik bisa tampil ke depan. Ini yang disebut dengan mengalami engkau yang kita nyanyikan tadi. Membuatku apa jemaat? Melihat. Mengenalmu Tuhan. Membuatku apa jemaat? Mengerti. Saya ulangi. Mengalami engkau Tuhan. Membuatku melihat. Yang tidak terlihat. Mengenalmu Tuhan. Membuatku mengerti. Arti hidup kita. Kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, kita mengerti sekarang. Bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Oh Tuhan baik. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami menghadapi, menjalani masa-masa sulit dalam hidup kami. Engkau telah menjadi jaminan yang sejati bagi kami. Hati kami bersyukur Tuhan. Engkaulah pegangan kami yang sejati. Manakala manusia mengecewakan dan tidak memperhatikan, tidak mengasihi kami. Tetapi Engkau Allah selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Oh, terima kasih. Katakan jemaat. Mengalami Engkau membuatku melihat, mengenalmu Tuhan, membuatku mengalami Engkau Tuhan. Ini hidup bukan aku lagi. Bukan aku lagi, Namun kasih-Mu namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. setiap nafasku. Setiap nafasku ku serahkan
lagi, mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Oh, aku milikmu Tuhan. Haleluya. Bukan aku, Amin. Engkau di dalam kami. namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku, Setiap nafasku ku serahkan padamu. amin. Mempersembahkan hidup kami Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Kini hidupku Tuhan. Kini Mari jemaat, ada Yesus yang mengasihi engkau. bukan aku Ada Yesus yang mencintai engkau. Ada Yesus yang jadi pegangan hidupmu. namun kasih Ada Yesus. yang Oh, mengalir di dalamku. terima kasih. Setiap nafasku Setiap saat hidup kami ku milikmu, serahkan padamu. menjadi persembahan yang hidup. Menjadi persembahan yang hidup. Haleluya. Apapun keadaanmu jemaat saat ini, katakan, kini hidupku bukan aku lagi. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Kami menyembahmu Tuhan. Namun kasih-Mu Haleluya. mengalir di dalamku. Senap hidup kami. Setiap nafas Haleluya, haleluya. ku serahkan padamu. Menjadi persembahan, Menjadi persembahan yang menjadi hidup. persembahan, Menjadi persembahan katakan yang sekali lagi jemaat, hidup. menjadi persembahan, Menjadi persembahan yang hidup bagimu. oh Yesus Tuhan, Oh Yesus Tuhanku. oh Engkaulah sumber kehidupanku. Engkau ditinggikan Tuhan. Engkau diagunkan selamanya, selamanya Engkau ditinggikan. Kami menyembah, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Jemaat, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Engkau milik kami milikmu selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jiwa kami tertuju padamu Tuhan. Kami milikmu, kami kepunyaanmu. Oh, kami bersyukur. Kami tidak akan khawatir. Kami tidak sendiri. Engkau bersama dengan kami. Terima
Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Tetap kuat dan tetap teguh di masa sulit. Karena Engkau yang menjadi jaminan hidup kami. Amin. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Kita sudah dikuatkan, diberikan pemahaman yang begitu sangat jelas. Dan biarlah firman itu bertumbuh dalam hati kita. Kita belajar melakukannya sepanjang minggu ini. Kita akan memberi persembahan untuk kas gereja kita. Mari petugas pelayan, kita akan berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Sungguh Bapa, betapa bersyukurnya kami, Kau jadikan kami milik-Mu. Bahkan kami mau belajar tetap melekat kepada Engkau. Terima kasih juga Tuhan, kami percaya segala berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima juga bentuk perhatian dan kasih sayang-Mu bagi kami. Kami mau belajar mengembalikan milik Tuhan ini melalui persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk dipakai dalam pelayanan kami di gereja ini. Terima kasih Bapak, kami akan mengumpulkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bukan dengan tangan yang hampa, ku datang dan memberikan. Bukan dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, Menyatakan rasa syukurku, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. tidak dengan tangan yang hampa, Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa tanggal 2 Juni itu sudah bulan yang baru. Kita ada doa puasa di tempat ini jam 9 pagi.
Bapak Ibu Saudara yang memang ada di rumah, silakan bergabung dengan kami. Kita akan berdoa dan berpuasa. Ibadahnya tidak sampai 1 jam ya. Kemudian hari Jumat tetap ada musik kelas. Anak-anak kami tetap kami himbau selama di rumah tetap juga giat berlatih ya, supaya sudah bisa mulai diterjunkan untuk masuk ke pelayanan. Kemudian hari Jumat ada youth di sini jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 8 pagi. Dan besok hari Minggu itu ada perjamuan suci. Kemudian jam 10 pagi akan ada sekolah minggu. Kita akan berdoa. Ibu, puji Tuhan Ibu Mianto sudah kembali dari rumah sakit dan ada di ruang kamar sebelah. Bapak Ibu Saudara yang ingin datang untuk mendoakannya silahkan ya. Dan kita juga akan berdoa untuk teman-teman mungkin yang tidak hadir karena kondisi sakit. Pak Aji juga tidak bisa datang karena kondisi sakit kakinya. Kita doakan supaya Tuhan juga memberikan damai sejahtera. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada pengumuman-pengumuman lain, kami akan info di grup. Oh ya, ada pengumuman lagi. Salah satu dari jemaat kita, Oma Disa, sudah kembali ke rumah Bapak dan sudah dimakamkan juga ya. Ada di pengumuman di grup gereja yang besar. Terima kasih, kita akan berdoa. Puji Tuhan, apakah ada di sini yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kita? Ada? Oh itu ya, silakan bisa tepuk tangan menyambut mereka dengan sukacita ya. Nanti tolong kenalan ya, saya dan istri juga mau kenalan lah. Ya, tambah teman ya kan. Ya puji Tuhan, minggu depan kita beribadah lagi, bawa jiwa-jiwa untuk dibekali dengan firman Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Bu Mianto, Mas Yesaya pasca kecelakaan sudah Tuhan tolong dan hari-hari ini mereka menjalani masa-masa pemulihan. Sembuhkanlah secara sempurna oleh kuasa-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan dan ketabahan, kesabaran menantikan pemulihan yang sempurna pasca operasi. Terima kasih untuk anugerah-Mu, demikian juga untuk Ibu Leman yang sudah Tuhan pulihkan, kami bersyukur. Untuk Pak Haji yang masih dalam perawatan, Tuhan terus tambah-tambahkan kesehatan yang sempurna. Demikian juga Tuhan dengan sidang jemaat-Mu yang lain, ada yang sakit ringan atau sakit keras sedikit pun, sekalipun Engkau yang terus menguatkan dan memberikan kesehatan yang sempurna. Kami bersyukur, kami terpelihara oleh karena firman-Mu di dalam penggembalaan di sidang jemaat yang sederhana ini. Terpujilah Tuhan untuk semua anugerah-Nya, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja muda, hingga kami dewasa yang lanjut usianya. Tuhan yang menyertai kami memasuki bulan baru besok dan sampai berakhirnya tahun ini di dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Jika ada anak-anak kami yang sudah lulus sekolah dan memasuki tahap-tahap berikutnya dan juga yang mencari pekerjaannya, kiranya Engkau yang terus memberikan mereka kekuatan. Bagi yang cita-citanya belum tercapai, keinginannya belum tercapai, Engkau terus yang memberikan kekuatan untuk menanti jawaban doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, anak-anak kami, calon-calon hamba-hamba Tuhan yang praktik di gereja kami, Tuhan sertai mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Biarlah mereka terus melekat kepada Kristus sebagai sumber kekuatan hidup mereka. Berkatilah pelayanan kami di gereja ini. Kami rindu pelayanan ini semakin bertumbuh dan berkembang. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus, didewasakan, digembalakan di dalam firman Tuhan. Pakailah hidup kami, pakailah sidang jemaat-Mu untuk menjadi tangan, kaki, mata, dan suara dari Tuhan untuk menceritakan kebaikan-Mu kepada orang-orang yang di luar sana, sehingga banyak jiwa dipersembahkan bagi nama-Mu. Demikian juga pelayanan kami di panti kami ini Tuhan. Engkau menolong panti kami. Pelayanan ini pelayanan yang sangat mulia. Berkatilah Ibu Silvi sebagai koordinator, semua pengasuh dan semua orang-orang yang diasuh, orang-orang yang praktek, yang belajar dari yayasan manapun, orang-orang yang berkunjung, para donatur.
diberkati, disertai oleh Tuhan. Terpujilah namamu, berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintahan kami hari-hari ini dalam keadaan sulit. Berkati dan pakailah pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, khususnya gereja kami Pantai Kosta Tabernakel. Tuhan berkati dan pakai sinode kami untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan di negeri ini. Terpujilah Tuhan atas anugerahnya. Kami bersyukur, bersama sidang jemaat kita berdiri bersama-sama. Kami berterima kasih karena Tuhan masih mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan, pokok anggur yang benar yang mengasihi engkau, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau lagi, menyertai engkau memasuki bulan yang baru, menuntun dan membimbing hidupmu sepanjang tahun ini. Dialah yang menyertai engkau dan membuat berhasil apa yang dikerjakan tanganmu. Tuhan melindungi keluar masukmu dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Pulanglah dan jadilah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.